Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfianti, NIM 20046156, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Analisis kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Karena adanya hubungan antara jalur sutra, dampak adanya hubungan perdagangan antara India dan Cina yang ikut berkembang wilayah di sekitar Selat Malaka yang mana ramai didatangi oleh para pedagang dari India dan Cina. Nah, perdagangan ini menyebabkan tumbuhnya kota-kota pelabuhan dan kerajaan di sekitar Selat Malaka. Perdagangan ini juga menyebabkan tersebarnya ajaran agama Hindu-Buddha. Nah, pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban Hindu, yaitu di Cina di bagian utara dan India di bagian barat daya. Keduanya mempunyai dua kekuatan superpower pada masanya dan pengaruhnya amat besar terhadap penduduk di Pulauan Indonesia. Nah, peralihan rute perdagangan dunia ini secara tidak langsung telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat dan suku bangsa di Nusantara. Mereka secara tidak langsung terintegrasi ke dalam jalinan perdagangan dunia pada masa itu. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Jika saya menjadi Siddhartha Gautama, hal yang saya lakukan bila saya berada jadi Siddhartha Gautama tersebut, maka yang akan mengubah gaya hidup saya menjadi mewah, menyenangkan, dan mengubah cara berpikir. Kayak saya dahulunya berfoya-foya, kayak hampir sama dengan Siddhartha Gautama, namun berbeda karena saya tidak meninggalkan kerajaan sama dengan halnya Siddhartha Gautama. Saya akan memimpin kerajaan itu dengan tegas dan penuh pendirian. Benar jika merenungi kesakitan, kematian, kesengsaraan dapat mengubah kita berpikir arti hidup. Namun beda hal lagi dengan meninggalkan kerajaan tersebut dan mencari arti hidup itu percuma rasanya. Sebaiknya lebih berarti jika kita mengubah hidup dengan sewajarnya dan menjalankan tugas sebagai kepala kerajaan dengan baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar. Salah satunya daerah kekuasaan yang luas dan juga strategi. Sriwijaya menguasai wilayah yang sangatlah luas, memiliki armada laut yang kuat dikarenakan kerajaan Sriwijaya mampu untuk menguasai hingga hampir seluruh dari kekuasaan Asia Tenggara. Pusat transit ekonomi perdagangan antara barat dan timur, di mana apabila ingin melakukan perdagangan yang dilakukan di Asia Barat menuju Asia Timur maupun sebaliknya, harus dilakukan dengan cara melintasi kerajaan Sriwijaya yang dimana pada waktu itu meliputi Pulau Jawa, sebagian Pulau Jawa, semenanjung Malaysia, dan juga Taiwan Selatan. Kemudian dari perkembangan sosial dan budaya yang maju, banyak dilakukan pendirian biara dan juga pendirian perguruan tinggi yang dimana mengajarkan ilmu dan kebudayaan Buddha. Selain itu, biksu yang berasal dari kerajaan Sriwijaya dikirim menuju daerah India. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Bagaimana hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno? Kenapa mereka sering terjadi konflik? Hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno terdapat sebuah dinasti bernama dinasti Sailendra, yang mana dinasti ini berkuasa di daerah utara Pulau Jawa. Hubungan kerajaan kuno dengan Sriwijaya adanya pernikahan Sumaratunggadewa dari Wangsa Sailendra dengan Dewi Tara putri Raja Darmasetu dari Sriwijaya. Dari pernikahan mereka lahir Pamawadani atau permaisuri Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Penguasa Mataram kuno bagian selatan Balaputradewa yang kelak menjadi raja di Sriwijaya pada masanya keemasan. Hal bermula konflik dari pengusiran Balaputradewa dari dinasti Sailendra dan kalahnya dengan perebutan tahta dengan Rakai Pikatan dan kalahnya dalam perebutan tahta. Kemudian dengan kejadian itu runtuhlah kerajaan Mataram kuno. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.